Pagar gaib untuk melindungi harta benda dari gangguan pencurian maupun jin jahat. Ini cerita dari klien saya yang ada di Indonesia bagian tengah. Dia adalah pejabat dari salah satu instansi yang logikanya pencuri seharusnya mikir jika berurusan dengan tuan rumah. Namun suatu malam, dua motornya hilang. Yang bikin gregetan itu, pencuri menulis pesan di tembok. Kamu beli motor lagi. Kalau besok saya sudah ada waktu, akan saya curi lagi. Dan kurang ajarnya, pencuri itu sempat menghabiskan nasi dan lauk di dapur. Model pencuri yang suka bercanda seperti ini juga pernah dialami klien saya, seorang peternak sapi. Suatu malam, dua sapi indukannya ini raib dan pencurinya menempelkan kertas pada sapi yang masih kecil atau anakan yang berbunyi, sapi ini dirawat yang baik. Besok jika sudah besar, nanti akan saya curi. Ditengarai, pelakunya ini sama. Minimalnya satu kelompok atau satu perguruan. Pagi hari di TKP ditemukan benda mistis. Bunga dibungkus daun. Selain panjang tangan, pencuri itu panjang juga rasa humornya. Nah, untuk melindungi atau terhindar dari pencuri ya, sebenarnya ilmu metafisika sudah menawarkan berbagai konsep agar rumah, tempat usaha, kebun, sawah, atau hal yang lainnya aman dari pencurian. Metodenya ini beragam bagi kalangan santri dengan merutinkan doa-doa perlindungan antara kombinasi konsep agama dan juga budaya. Misalnya, mantra Aji Sir Luput. Kalau diartikan seperti ini, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Aku kuat, aku lepas, aku tidak kelihatan. Para sesepuh zaman dulu membacakan ilmu tersebut dengan melakukan puasa nyireh pada hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis, dan menunjukkan tidak tidur sampai pagi dan selama puasa. Doa atau mantranya dibaca 1000 hingga 7000 kali. Ilmu ini multifungsi, termasuk salah satu manfaatnya untuk menutup pandangan orang yang berniat jahat dan sekaligus melindungi dari kejahatan yang bersifat metafisik, sehingga maksudnya sihir, santet, dan sebagainya. Pemanfaatan ilmu pagar gaib khusus untuk lokasi yang di situ ada aktivitas bisnisnya, misalnya untuk toko atau warung, sebaiknya tidak menggunakan mantra sebagaimana yang saya ucapkan tadi. Karena jika penerapan energinya maksimal, warung atau toko bisa tidak kelihatan atau kelihatan tetapi tampak tidak berpenghuni dari pembeli, atau pintunya ini tampak tutup. Amalan tersebut lebih cocok untuk melindungi sawah, kebun, gudang yang di situ tidak ada aktivitas perniagaan. Selain fungsi tersebut, amalan ini berfungsi melapangkan niat jahat sehingga pelaku mengurungkan niatnya. Matanya bisa saja melihat, namun hatinya lemah hingga tidak melihat untuk melakukan kejahatan. Nah, untuk pagar gaib yang khusus untuk lokasi yang di situ ada aktivitas bisnisnya, misalnya toko atau warung, saya serahkan menggunakan wifik berikut ini.
Kemudian tulisan tersebut dipasang di dalam tempat yang dimaksud, yaitu toko atau warung Anda. Saran saya, lakukanlah sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan bahwa Allah akan senantiasa membantumu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kunjungi website resmi saya di www.nengasmara.com. Semoga video ini bermanfaat.